Di sebuah kawasan terpencil yang terlihat biasa, tersembunyi kisah penuh ironi dan rahasia. Lewat mata seorang anak, kita melihat betapa rumitnya hidup orang dewasa. Siapkah kamu mengenal sisi gelap dan lucu dari lingkungan yang tampak damai ini? Ya, ini dia film The Nodders tahun 1992. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Berlatar tahun 1960-an di sebuah perkampungan kecil, ada seorang pemuda bernama Thomas dan ayahnya bernama Slager yang bekerja di toko daging. Sementara Thomas sendiri masih sekolah dan tertarik dengan berita-berita yang ada di televisi. Dia juga suka pergi sendirian ke hutan kecil yang ada di pemukiman tersebut. Sementara Slager berada di rumah dan melihat istrinya yang sangat fanatik dengan hal religius. Bahkan hampir setiap hari istrinya yang bernama Martha berdoa saja. Slager kesal kenapa Martha begini terus meski sudah dipancing untuk begituan. Tapi tetap saja Martha lebih suka mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Het spijt me. Di sisi lain ada pasangan yang sebaliknya. Kalau Slager ingin begituan namun tak dikasih, pasangan ini malah sebaliknya. Jagger tidak mau diajak begituan sama istrinya yang bernama Elizabeth. Meski sudah dipancing dengan gunung kembarnya, namun tetap saja tak mempan. Jagger ini adalah bagian keamanan di pemukiman tersebut. Dia punya sertifikat menembak dan jarang meleset. Jagger biasanya akan pergi ke dalam hutan karena biasanya di sana dijadikan tempat persembunyian orang-orang asing. Kala itu ada tukang pos bernama Plague. Meski menjadi tukang pos, tapi dia terkadang suka membaca surat-surat yang harus diantarkan kepada penerima. Dia mendengar ada seorang datang dan menghilangkan jejak. Ternyata itu adalah Jagger. Jagger lantas bertemu dengan Thomas dan memintanya untuk memberikan surat itu pada ibunya. Lalu Jagger juga muncul sehingga Plague pura-pura tidak keluar dari hutan. Genoeg plakken! Ah, jullie aan mijn konijn. Di pemukiman kecil itu juga tersedia sekolah. Meski hanya beberapa menit saja, tapi sekolah tetap berjalan. Dan Thomas adalah anak yang paling sering kehilangan fokus saat belajar. Dia lebih suka melihat aktivitas tetangganya di rumah. Thomas memberikan surat pada ibunya. Martha mengatakan kalau surat itu berasal dari temannya yang bernama Karin. Tapi sepertinya Slager tidak percaya. Slager minta Martha untuk membacakan surat tersebut. Namun Martha menolak. Jangan-jangan surat itu dari selingkuhannya. Malamnya ketika Thomas hendak minum, dia melihat ada tante-tante berada di dapurnya sambil makan-makan yang ada di sana, lalu kabur secara diam-diam. Thomas bahkan tidak mengejarnya. Slager sudah lama membenam rasa ingin begituannya, tapi sayangnya Martha tidak memberikan jatah. Jadi dia melampiaskan hasratnya kepada karyawannya, hanya gara-gara melihat salah satu kancing karyawannya lepas. Slager jadi tidak tahan, dia memanggil karyawannya masuk ke dalam dapur belakang. Tapi yang terjadi karyawannya itu kabur sambil menangis. Karyawannya menangis sepanjang jalan hingga masuk ke dalam hutan. Pemukiman itu tidak memiliki gereja, jadi mereka harus pergi ke kota sebelah untuk pergi ke gereja dengan menaiki bus. Hanya Slager dan tukang pos saja yang tidak ikut. Setelah orang-orang kembali, Slager mencoba berbicara dengan Martha sambil memohon untuk mau begituan dengannya. Namun tetap saja Martha tidak mau apa yang terjadi dengannya. Karena beberapa tahun belakangan ini Martha tidak mau diajak begituan. Di sisi lain, Thomas melihat tante-tante yang masuk ke dalam rumahnya itu di dalam hutan. Tante itu bernama Lisa dan sedang berenang di danau hutan. Lisa mendengar ada suara orang yang mendekat. Jadi, dia mengajak Thomas untuk masuk ke dalam air supaya tidak ketahuan. Sejak itulah hubungan Thomas dan Lisa semakin dekat.
Entah apa yang harus Slager lakukan pada istrinya, sepertinya tidak ada jalan lain. Bahkan mereka marahan dan kejar-kejaran hingga dilihat banyak orang. Slager masih menunjukkan kalau dia itu sayang pada Martha. Ketika Martha sakit, dia pun mau melayaninya hingga Kom maar huis. Denk je... Thomas melihat ada dua orang misionaris yang membawa banyak pajangan museum. Salah satunya adalah seorang pria bernama Neger. Pria kulit hitam itu dijadikan bahan edukasi oleh anak-anak sekolah. Dia berasal dari Kongo dan masih kental dengan kebudayaannya. Hij is bijzonder lenig. Namun suatu malam, Thomas mencoba melepaskan Neger dari kurungan karena dia merasa kasihan. Dibantu oleh tukang pos, Neger bersembunyi di dalam kamar Thomas untuk sementara. Kabar hilangnya Neger menyebar dan membuat Slager bertanya-tanya kemana dia. Ini bisa menjadi ancaman bagi warganya, jadi Thomas harus merahasiakan ini darinya. Lucunya Jagger tidak sadar kalau Neger itu sedang bersama Thomas. Ketika Jagger kembali ke hutan, dia melihat Elizabeth bermain petak umpet dengannya. Hal ini dilakukan supaya Jagger mau diajak nganu. Awalnya memang terlihat berhasil, tapi hanya sebentar saja. Cuma 2 menit sudah lemas. Apalagi fokus Jagger teralihkan ketika dia melihat ada asap berasal dari hutan. Asap itu ternyata dari Neger. Tapi beruntungnya dia bersembunyi di bawah tanah. Ketika malam, Lisa kembali mendatangi rumah Thomas. Dia masuk secara diam-diam ke dalam kamar Thomas. Ternyata Lisa malah mengajak bercocok tanam. Keesokan harinya, Elizabeth kembali ingin mencoba cara lain pada Jagger. Tapi sayangnya, Jagger menolak secara mentah-mentah. Jagger ingin memburu orang asing yang berada di dalam hutan. Namun sayangnya, dia salah sasaran. Jagger menembak Lisa. Jagger bingung dan tidak ingin ketahuan atas perbuatannya. Pada akhirnya, Jagger menenggelamkan jasad Lisa di dalam danau menggunakan batu supaya jejaknya hilang. Sementara Elizabeth itu sendirian yang masih merasa kecewa lantas mendatangi toko Slager, bukan untuk membeli daging, tapi malah mengajak bercocok tanam. Thomas pun melihat Elizabeth keluar dari toko ayahnya. Ini Jagger lebih sering berada di hutan. Siapapun yang masuk termasuk Thomas akan diusir karena ini perintahnya. Jagger pastilah takut akan aksinya ketahuan, tapi Thomas ternyata melihat apa yang dilakukan Jagger. Dia menyergap Jagger dan menusuk matanya hingga buta. Sementara itu, Slager makin hari makin dibuat kesal oleh Martha. Martha terlihat sakit, tapi dia juga tidak mau makan. Lucunya, banyak ibu-ibu yang menyaksikan Martha terbaring di kasurnya seperti tontonan. Meski buta, Jagger tetap ingin menjaga hutan. Elizabeth mencoba menghalanginya, namun gagal. Sampai suatu hari, akhirnya Elizabeth tidak tahan dan meninggalkan Jagger. Karena Elizabeth pergi, Slager jadi tidak punya teman begituan lagi. Kini sasarannya adalah karyawan barunya. Apesnya, Thomas melihat kelakuan ayahnya itu di dalam hutan. Beberapa hari kemudian datanglah pastur menjenguk Martha. Jadi ternyata surat itu dari pastur. Slager menanyakan ini pasti gara-gara pastur membuat istrinya menjadi seperti ini. Semua menjadi kacau. Neger menemukan Jagger membeku di dalam hutan gara-gara ditinggal Elizabeth menjadi stres. Lalu Thomas juga menemukan jasad Elisa di dalam danau beku. Thomas hanya bisa menangis, tapi dia punya si tukang pos. Tamat. Ending yang tidak jelas. Oke lur, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cerot.